Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Aku tak peduli, bocah-bocah ini lebih menarik dari kacung-kacungmu. Jawabnya sambil tertawa terkekeh. Pria yang bertarung dengan Sang Gokolo itu adalah Yardi, putra Pak Leyarto, yang sebelumnya kehilangan kewarasan karena perang santet antara Pak Leyarto dan Pak Le Sumar. Namun saat ayahnya mati dibunuh oleh Sang Gokolo, ia mendapatkan kesadarannya kembali dan mencoba menahan Sang Gokolo dengan semua pusaka yang dimiliki keluarganya. Sudah, jangan memaksakan diri, biar kami yang melanjutkan, ucapku, namun ia tidak mengindahkan perkataanku, dan kembali berdiri dengan menyeret badannya menghampiri Sang Gokolo. Sisanya, kuserahkan pada kalian, balaskan dendam Bapak, ucap Yardi yang membaca sebuah mantra. Seketika pusakanya diselimuti kekuatan hitam dan Yardi mengarahkannya kepada Sang Gokolo. Tidak ada rasa gentar sedikitpun dari wajah setan yang semakin menghitam itu. Ia hanya mencabut keris dan bersiap meladeni serangan Yardi. Itu ilmu hitam, hentikan Yardi. Melawan setan dengan ilmu hitam memang sudah tujuan mereka. Teriak Cahyo yang tidak diindahkan oleh Yardi yang sudah terbakar api dendam. Belum sempat pusaka Yardi menyentuh Sang Gokolo, seketika satu sosok melesat ke arah mereka. Sekilas aku melihat dengan jelas bahwa itu adalah Mbah Suroto, dengan pengaruh keris penggolo abang. Dalam hitungan detik Mbah Suroto menjambak Yardi hingga kehilangan keseimbangan, dan menyayatkan keris di lehernya hingga putus. Kami tidak sanggup bertindak apapun melihat kejadian itu. Hanya tubuh Yardi yang sudah terpisah dari kepalanya lah yang sekarang berada di hadapan kami. Sang Gokolo, kita selesaikan dulu mereka, ucap Mbah Suroto yang masih kesetanan. Kini mimpi buruk benar-benar terjadi. Darmijo, ayah Indira, yang sudah menjadi titisan keris penggolo ireng, sudah berkumpul bersama sosok yang merasuki keris penggolo abang. Gondokolo, panggil yang lain. Perintah Sang Gokolo yang segera dituruti oleh sosok yang mendiami Mbah Suroto. Tak butuh waktu lama hingga berbagai sosok mengepung desa ini. Aku tidak bisa melupakan sosok pocong dengan kain kafan yang penuh darah yang sempat merasuki Dirga. Terlihat juga sosok dukun nenek tua yang mencoba membunuh Indira. Berbagai sosok yang merayap di atap rumah-rumah dan roh yang bergentayangan di sekitaran desa. Seketika tubuhku bergetar. Kami harus melawan semua sosok ini. Ini sama saja kami berempat melawan satu kerajaan demit. Ini bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh manusia, pikirku. Kenapa bocah? Sekarang kalian gentar? Tanya Nyai Jambrong. Aku tidak bisa membantah perkataan Nyai Jambrong. Tidak ada satupun cara yang bisa kupikirkan untuk mengalahkan makhluk-makhluk ini. Di tengah kebingunganku tanpa kusadari punggungku terasa panas. Dan saat aku menoleh, terlihat sosok pocong itu sudah di belakangku, mencoba merasukiku, sama seperti Dirga dulu. Aku membacakan mantra pelindung untuk menghindari kami semua dari setiap kutukan makhluk-makhluk ini. Sayangnya sosok pocong ini terlalu kuat. Sesuatu membelenggunya, dan membuatnya begitu terikat pada kedua makhluk itu. Bocah, panggil monyetmu, jangan diam saja, teriak Nyai Jambrong. Kali ini Cahyo tidak membalas ucapan Nyai Jambrong dan segera memanggil Wanasura. Terlihat dari wajahnya yang terlihat panik, terdengar suara auman binatang buas yang merasuk ke tubuh Cahyo. Sepertinya Wanasura juga merasa gelisah. Cahyo segera maju menerjang ke arah Sang Gokolo, dan tanpa adanya perkataan apapun, Nyai Jambrong segera mengikutinya. Sebuah pukulan dilayangkan, namun dengan mudah dipentalkan oleh Sang Gokolo. Nyai Jambrong menyusulnya dan melontarkan tendangan ciri khasnya, namun Gondokolo yang menguasai tubuh Mbah Suroto menahannya.
Mas Jaka tak henti-hentinya membacakan doa dan ayat suci untuk menjauhkan roh-roh di sekitar kami. Namun sepertinya ia juga kewalahan dengan sosok demit yang mulai mengincarnya. Aku mencoba merasuki pertarungan Cahyo dengan membacakan doa pada kepalan tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh ke arah Mbah Suroto. Namun serangan itu dengan mudah ditahannya. Sebaliknya, kini ia mengincarku dengan keris penggolo abang yang ada di genggamannya. Beruntung aku sempat menarik keris Roko Sukmoku dan menahan serangan mengerikan dari keris terbilah merah itu. Hingga suara dentuman menggema ke seluruh desa. Walaupun aku bisa menahan semua serangan Mbah Suroto, namun pertarungan ini jelas berat sebelah. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ilmuku. Di tengah pertarungan aku memperhatikan sebuah bekas luka hitam di dada Mbah Suroto. Luka itu tidak mengering dan terus meneteskan darah tanpa henti. Sayangnya di tengah situasi itu, aku lengah dan berbagai roh di sekitar mencoba merasuki tubuhku. Hingga Gondokolo berhasil mendaratkan keris penggolo abang ke salah satu lenganku. Mas Jagat yang menyadariku terluka segera menarikku yang sedang berusaha mempertahankan kesadaran dari makhluk-makhluk yang mencoba merasukiku. Belum sempat memulihkan diri, tiba-tiba Cahyo terpental dan jatuh tak jauh dari tempatku berada. Bocah, setan-setan itu tidak menyerang dengan kehendaknya. Dukun-dukun itu yang mengendalikannya. Teriak Nyai Jambrong yang mencoba menjaga jarak hingga Cahyo bersiap kembali menyerang. Kami mengetahui posisi dukun-dukun yang mengendalikan makhluk itu. Mereka berada di keempat penjuru desa ini, tapi kami tidak mungkin meninggalkan pertarungan ini untuk mengejar mereka. Cahyo mencoba berdiri lagi, namun ia merasakan keanehan saat roh Wanasura tidak lagi merasuki dirinya. Wanasura, apa yang terjadi? Teriak Cahyo bingung. Suara mengerang terdengar dengan keras, sepertinya sosok roh Wanasura berusaha bertahan dari pengaruh kekuatan hitam yang mencoba mengambil alih kesadarannya. Melihat celah itu, Songgokolo menghampiri Cahyo dan menghujamkan keris hitam di tangannya. Aku yang melihat hal itu segera berlari dan menahan keris itu dengan keris Roko Sukmo di tanganku. Sayangnya serangan itu terlalu kuat dan membuat kami terpental dengan keras hingga tak mampu lagi menahan darah yang keluar dari mulut kami. Mas Jagat bersiap menahan Songgokolo untuk menyerang kami dengan lebih jauh, namun Nyai Jombrang menendangnya hingga terpental. Apa ini Nyai? Tanya Mas Jagat. Jangan bodoh, kamu tidak punya pusaka maupun roh yang bisa menahan Songgokolo. Satu serangan saja, kamu mati. Jelas Nyai Jambrong yang segera menggantikan Mas Jagat menyerang Songgokolo. Namun sepertinya kesadaran kedua setan itu sudah habis. Saat mencoba menolong kami, Gondokolo melemparkan kerisnya yang tepat menusuk punggung Nyai Jambrong. Songgokolo segera memanfaatkan kejadian itu dan menggenggam wajah Nyai Jambrong, mengangkatnya dan membantingnya hingga cairan merah keluar dari mulutnya. Nyai, aku mencoba berdiri namun cukup sulit untuk mencapai tempatnya. Nyai Jambrong menjadi bulan-bulanan kedua setan itu. Dia setengah mati, menahan setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Mati, dia bisa mati, Danan! Teriak Cahyo yang juga berusaha kembali berdiri. Saat kesadarannya mulai hilang, samar-samar terlihat kekuatan hitam yang muncul dari tubuh Nyai Jambrong. Aku tahu dengan jelas itu adalah ilmu hitam yang sudah tidak ingin ia gunakan lagi. Ilmu itu sudah pasti bisa menyelamatkannya dari serangan itu. Yang terjadi benar-benar membuatku kaget. Nyai Jambrong malah menguatkan ikatan benda yang menyerupai tasbih di tangannya dan menahan kekuatan itu untuk keluar. Niatnya untuk memohon pengampunan ternyata lebih berarti dibanding nyawanya. Seolah menjawab semua niatnya, tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara masjid di desa ini. Suara ayat-ayat suci yang dilantunkan ke seluruh desa oleh suara yang aku kenal. Ih, itu suara Abah, tanyaku. Benar, itu suara Abah, tidak salah lagi, jawab Mas Jagat. Saat ini juga Songgokolo dan Gondokolo merasa terganggu dan segera melepaskan Nyai Jambrong mencari asal suara itu. Tak hanya itu, seluruh makhluk di sekitar desa ini juga seolah terlepas dari ikatan kedua setan itu. Ada yang mengalahkan dukun itu,
ucap Cahyo. Sekilas aku melihat sosok keris yang berterbangan di keempat sudut desa. Tak lama setelahnya kami melihat sosok anak laki-laki yang berlari ke arah kami. Maaf, kami terlambat. Itu Dirga. Sepertinya dia sudah benar-benar menguasai kemampuan kerisnya. Keren Dirga, dari tadi aku sudah kesal sama dukun-dukun itu, ucap Cahyo. Seranganku hanya bisa menghentikan ritual mereka. Roh-roh ini akan dalam kendalinya lagi bila kekuatanku habis. Jelas Dirga. Benar ucapan Dirga, kami tidak punya banyak waktu saat roh itu kembali mengganggu pertarungan kami. Kesempatan menang kami akan semakin kecil. Namun Wanasura masih belum bisa mengendalikan dirinya. Di tengah keraguanku, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Tak ada awan yang menutupi langit desa itu dan tidak ada angin yang datang bersama hujan itu. Wanasura, apa yang terjadi? Ucap Cahyo yang heran dengan Wanasura yang tiba-tiba terdiam. Aku menoleh pada Nyai Jamrong, terlihat kekuatan hitam menguap dari dalam dirinya saat terguyur hujan ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi, sosok ratusan roh yang sudah tidak dikendalikan oleh dukun pengikut Sanggokolo perlahan menghilang satu persatu. Cahyo, apa Wanasura sudah tenang? Tanyaku. Cahyo mengangguk dan menoleh ke arahku seolah menanyakan maksudku. Nyai Sendang Rangu, tenanglah, air hujan ini sudah pasti kiriman Nyai Sendang Rangu. Ucapku yang menikmati dinginnya air hujan yang membasahi seluruh desa. Mengetahui hal itu Cahyo tersenyum seolah mendapatkan harapan baru. Semesta sudah membantu kita sebanyak ini. Keterlaluan bila kita tidak bisa mengalahkan mereka, ucap Cahyo. Hujan ini meredakan rasa sakitku. Cahyo pun sudah bersiap dengan Wanasura. Namun sebelum kami melangkah, sosok roh menghadang kami di tengah derasnya hujan. Aku bawakan satu bantuan lagi, ucap sosok yang suaranya sangat kami kenal. Itu adalah Sukma Pak Le. Aku sudah menduga, Sekar terlalu panik mengira Pak Le sudah berpulang, ucap Cahyo. Gak usah banyak bicara, kalau sampai kalah, sarungmu tak bakar pakai petasan, ucap Pak Le yang menggeser ke tempatnya dan memperlihatkan sosok kecil yang datang bersamanya. Kliwon! Cahyo berteriak menyambut temannya itu. Ayo Danan, kali ini kita tidak mungkin kalah. Kami berjalan mendekati Sanggokolo dan Gondokolo. Roh Pak Le berjalan di depan kami dengan membacakan beberapa mantra yang tidak kami mengerti. Saat itu juga luka di dada Mbah Suroto terbakar. Api hitam persis seperti bekas luka yang dihasilkan oleh bila hitam keris Sukma Geni. Seketika tubuh manusia Mbah Suroto terbakar. Dia berteriak sekeras-kerasnya dengan rasa sakit dari api itu. Ada sosok setan berwarna merah dengan taring yang panjangnya melebihi dagunya, seolah hampir terpisah dari tubuh Mbah Suroto. Kurang ajar, kuhabisi Sukmamu, teriak Sanggokolo. Namun kesempatan yang dibuat Pak Le itu tidak mungkin kusia-siakan. Sebuah mantra kubacakan dengan keris Rogo Sukmo di genggamanku, hingga kilatan cahaya putih menyinari bilahnya. Seolah mengerti maksudku, Cahyo memperkuat tangannya dan membantu melontarkanku ke sosok yang terpisah dari Mbah Suroto dan menusukkan keris itu tepat di dahinya. Sanggokolo bersiap menghabisiku dan tak jauh dari dirinya. Namun bayangan sosok kerah besar mementalkannya dan menyelamatkanku. Dengan serangan itu keris Benggolo Abang terlepas dari genggaman Mbah Suroto. Danan, bawa pergi tubuh Mbah Suroto, teriak Mas Jagat yang segera berlari ke arah keris Benggolo Abang yang terjatuh. Ia mengeluarkan sebuah benda dari tasnya, sebuah benda yang didapat oleh Mbah Jiwo semalaman penuh. Bukan berbentuk warangka, benda itu adalah keris Benggolo lanang dengan bilah yang dilapisi emas putih. Mas Jagat mengangkat tinggi-tinggi kerisnya dan menghujamkannya ke keris Benggolo Abang hingga terpecah berkeping-keping. Belum pernah aku melihat seseorang semudah itu menghancurkan sebuah keris. Tepat saat keris itu hancur, sosok Gondokolo seperti terbakar api yang muncul dari dalam bumi. Keris, bukan warangka, tanyaku. Mbah Jiwo ingin menghancurkan kutukan keris itu bukan sekedar menyegelnya. Emas gaib itu ia gunakan untuk keris ini,
tidak akan kuat untuk bertarung, tapi cukup mampu menghancurkan keris kembarannya. Jelas Mas Jagat. Tidak, Songgokolo, tolong, aku tidak mau kembali ke alam itu. Teriak Gondokolo yang semakin terbakar dengan panasnya api yang entah muncul dari mana. Tubuhnya semakin menghitam dan sesuatu seperti menghisapnya ke suatu tempat yang sangat panas. Saat itu juga Songgokolo mulai terlihat gentar. Ekspresinya itu membangkitkan semangat kami. Dirga, tolong bantu selamatkan Nyai Jamrong. Songgokolo biar urusan kami, ucapku dengan percaya diri. Danan, hujan dari Nyai Sendang Rangu bisa mempertahankan sosok roh kan? Tanya Cahyo. Ucapan Cahyo benar. Di desa Tanggul Mayit dulu, kami terbantu saat bisa memanggil Wanasura dalam wujud rohnya. Aku sudah membayangkan dengan semangat apa yang akan kulihat setelah ini. Wanasura, Wanasudra. Sesuai dugaanku, Cahyo memanggil kedua roh kera dari alas Wanamarta, sahabatnya itu. Ketika dua sosok kera raksasa berdiri di hadapan kami, dan tak sabar untuk melampiaskan amarahnya. Keren, Wanasura ada dua, tanya Dirga. Itu wujud asli Kliwon, ucap Jagat yang tergagum-kagum dengan apa yang dilihatnya. Ayo Danan, kita kasih pelajaran buat demit usur itu, ucap Cahyo. Aku segera menaiki tubuh besar Kliwon, sementara Cahyo bersama Wanasura. Sulit membedakan mereka berdua, namun senyuman Kliwon memang memiliki ciri khas baik dalam wujud apapun. Inilah yang membuatku bisa membedakan mereka berdua. Songgokolo tidak tinggal diam. Ia menghunuskan kerisnya ke tanah dan membuat sebuah kekuatan hitam yang mengelilinginya. Saat mendekat ke arahnya, kesadaran kami terganggu seolah ada rasa sakit yang memasuki kepala kami. Beruntung air dari Nyai Sendang Rangu menahan kutukan itu, hingga kami masih bisa bertahan untuk memberi kesempatan kedua kera kembar ini menghantam Songgokolo. Darah hitam bermuncratan dari mulutnya, namun ia tidak berhenti dan menghujamkan kerisnya ke arah Wanasura. Dengan sigap aku memisahkan sukmaku dari ragaku yang berada di tubuh Kliwon untuk segera menahan keris itu dengan keris Rogo Sukmo hingga serangannya terpental. Cahyo membacakan mantra penguat raga yang dirasakan oleh Wanasura dan Wanasudra hingga pukulannya kembali membuat Songgokolo terpental. Saat aku kembali ke tubuhku, Wanasura melemparkan tubuh Cahyo hingga mendarat tak jauh dari Songgokolo. Seperti membaca maksudku, ia melepas sarung kebanggaannya dan melompat menutupi wajah Songgokolo. Sekarang Danan! Teriak Cahyo. Aku mengingat jurus yang diajarkan Daryana dan membacakan mantra untuk menyalurkan energi ke keris Rogo Sukmo hingga menyalah kilatan putih. Wanasudra, lemparkan tubuhku. Ucapku yang segera meluncur dengan cepat dan mendaratkan seranganku tepat di dada Songgokolo. Sayangnya Songgokolo masih cukup kuat untuk menghantam kami hingga terpental. Beruntung Wanasudra dan Wanasura berhasil menangkap kami. Songgokolo pun mencabut mengambil kerisnya lagi. Kini tubuhnya tak lagi berwujud manusia. Sebagian tubuh membentuk sisik ular, membuktikan bahwa ayah Indira titisan dari Songgokolo ini. Ayo Cahyo sedikit lagi, buktikan. Demit keris kembar itu nggak lebih keren dari monyet kembar alas wetan. Ucapku memanaskan semangat Cahyo. Wanasura, kembali. Ucap Cahyo yang meminta Wanasura merasuk dalam tubuhku. Kini Wanasudra menangkap Cahyo dan melemparkannya ke arah Songgokolo. Tubuhnya yang sudah melemah akhirnya terpental oleh serangan Cahyo itu. Kini keris Penggolo Ireng berhasil terlepas dari genggamannya. Mas Jagat sedari tadi sudah bersiap dengan ilmu serupa denganku yang diajarkan oleh Daryana. Keris Penggolo Lanang menyala terang dengan ajian yang dibacakan oleh Mas Jagat. Dengan segera ia berdiri ke arah keris Penggolo Ireng untuk menghancurkannya. Songgokolo mengetahui keadaan itu, segera menggerakkan kekuatannya untuk menyerang Mas Jagat. Namun berhasil kutahan dengan memindahkan sukmaku tak jauh dari posisi Mas Jagat dan mengadu keris Rogo Sukmo dengan serangan itu. Dengan ini, semua berakhir. Mas Jagat membenturkan keris Penggolo Ireng yang masih melayang mencoba kembali ke empunya. Kekuatan besar beradu di tempat itu.
Keris Penggolo Ireng jauh lebih kuat dari kembarannya. Mas Jaka terpental, dan melihat keris Penggolo Lanang yang ditempa oleh Mbah Jiwo terbelah menjadi dua. Kami menoleh ke arah keris Penggolo Ireng yang beradu dengan keras, namun tidak mampu menemukan keberadaan keris itu. Gagal, kita gagal menghancurkan keris itu, tanya Dirga. Tenang Dirga, ucapku. Walau tidak menemukan keberadaan keris itu, hal yang sama dengan yang terjadi pada Gondokolo terjadi juga pada Songkokolo. Tubuhnya terbakar dengan api dari dalam bumi. Sekuat tenaga ia menolak untuk masuk ke alam itu. Alam di mana semua siksaan berkumpul menjadi satu. Sembah aku akan berikan apapun. Ikut perjanjian denganku. Aku tidak mau kembali ke alam itu. Teriaknya putus asa. Namun kami tidak mempedulikannya dan hanya memandangnya dengan miris. Akan kubalas kalian semua. Saat ada manusia yang memanggilku, kupastikan kalian semua mati dengan mengenaskan. Ucapnya. Cahyo dengan santainya mendekati ke arah Sanggokolo. Setan bodoh, kalaupun kami mati, kami tidak akan berakhir di tempat yang sama. Ucap Cahyo yang menahan kekesalannya. Songkokolo yang semakin tersiksa dan perlahan menghilang seperti yang terjadi pada Gondokolo. Semua sudah selesai. Berbeda dengan Mbah Suroto, tubuh ayah Indira ikut pergi bersama setan itu karena sebenarnya ayah Indira merupakan titisan dari makhluk itu. Sesekali aku memikirkan mengenai Indira, apakah ada darah siluman di tubuhnya. Namun aku percaya Tuhan itu maha adil dan tidak akan mengecewakan manusia yang taat kepadanya. Hujan perlahan berhenti, dan kami terbaring sejenak di teras-teras rumah. Dalam hati aku berterima kasih pada Nyai Sendang Rangu yang membantu kami dari jauh sana. Sukma Paklik sepertinya sudah kembali ke tubuhnya. Terlihat dari Cahyo yang segera berteduh membalas pesan yang dikirimkan dari Sekar. Nyai Jambrong masih belum sadar, namun setidaknya ia masih bernafas. Mungkin nanti Pak Lik bisa menolongnya. Abah menghampiri kami setelah tak henti-hentinya membacakan ayat-ayat suci di pengeras suara untuk melemahkan musuh kami dan menguatkan iman kami. Terlihat sangat sederhana, namun itu sangat berarti bagi kami. Mungkin jika Abah bertemu dengan Pak Sardi, mereka pasti bisa bertukar banyak ilmu. Dirga berkenalan dengan Kliwon dan tak henti-hentinya mengajaknya bermain. Sesekali Kliwon mengajaknya naik ke pohon, namun Dirga masih sulit menandinginya. Kami mampir ke desa Wadirejo untuk mengantarkan Nyai Jambrong kembali dan mengecek keadaan Indira. Sepertinya ia sudah bisa menerima keadaan ini dan memutuskan untuk tinggal di rumah Mbok Nasri sampai dia memiliki tujuan lagi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Dirga bisa akrab dengan Guntur yang baru saja dia kenal. Mungkin karena umurnya tidak terpaut terlalu jauh, atau mungkin karena tingkah konyol Guntur, membuat Dirga merasa tidak canggung. Arum dan Ibu Ningrum berjanji akan merawat Nyai Jambrong yang belum pulih sepenuhnya. Ia berkali-kali menolak, namun kami tahu dalam hati bahwa ia senang dengan keberadaan keluarganya di dekatnya. Terlebih hujannya Sendang Rangu sudah mengangkat ilmu hitam yang pernah ia pelajari. Kini ia bisa hidup tenang bersama cucunya itu. Habis ini kita kemana, Jul? Tanyaku pada Cahyo. Lah jelas dong, ucap Cahyo. Jelas apa? Ke tempat Abah sama Dirga. Aku kan belum sempat ngicipin tahu khas desanya, jawab Cahyo. Dasar Panjul, makanan melulu dipikirin. Tapi ada benarnya ucapan Cahyo. Masih banyak yang ingin aku ketahui di desa Dirga. Dengan banyaknya waktu mungkin aku bisa berbincang mengenai keluarga Dharma Wijaya yang sejak zaman leluhur dekat dengan keluarga Sambara. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.